Halo semuanya, jadi terima kasih Darlin untuk kesempatannya, juga terima kasih untuk seluruh panitia. Saya bisa ikut diundang ke sini untuk sharing-sharing tentang topik ini. Oke, sebelum kita mulai, kita bisa dalam doa dulu, kita menyiapkan hati kita supaya nanti apa yang bisa saya bantu sharing di sini semoga bisa berguna untuk kita semua hopefully di sini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya, Bapak yang baik, sungguh bersyukur Bapak atas segala kebesaran-Mu, segala kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu, sehingga kami semua bisa berkumpul di sore siang hari ini ya Bapak. Saya bersyukur ya Bapak di tengah kondisi yang mungkin masih belum selesai pulih sepenuhnya dari COVID. Kami di sini bisa berkumpul Bapak di ruang Zoom ini bersama-sama, meskipun kami semua di tempat yang berbeda-beda, tapi Engkau memberikan teknologi ini sehingga kami bisa saling berkumpul, saling sharing-sharing, saling penyanyi, saling bermain game tadi, sehingga kami bisa saling berbagi senyum, saling berbagi cerita, saling menguatkan, saling berbagi apapun yang indah dan kedudukan yang semuanya itu Engkau berikan melalui kami masing-masing dan melalui orang-orang sekitar kami Bapak. Kami bersyukur Bapak atas sekali lagi atas kesempatan ini. Kami ingin masuk ke dalam sesi ini untuk mau belajar mengenai Dare to Dream, mengenai bagaimana kami bermimpi dan bagaimana kami berani untuk bisa bermimpi ya Bapak di tengah kami masing-masing, di tengah role kami masing-masing, baik yang kami yang mungkin baru masuk kuliah tahun pertama maupun yang mungkin sudah tahun kedua, ketiga, tahun terakhir, maupun yang mungkin baru lulus, dan juga mungkin untuk rekan-rekan di sini yang sudah bekerja, maupun yang mungkin sudah berkeluarga. Saya sadar Bapak, saya bukan orang yang sempurna Bapak, tapi saya bersyukur atas segala kekuatan yang Kau sanggupkan pada saya mohon agar apa yang bisa kami semua dengar hari ini bisa menjadi bekal untuk kami di kehidupan kami masing-masing Bapak. Kami menyerahkan seluruh sesi sharing ini dan sisa acara rally hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, ya, jadi thank you Darlin. Jadi ya benar, aku nama lengkapnya Pusaka Caleb Setiabudi. Jadi mungkin kalau ada beberapa orang yang tahu namanya Pusaka, ada yang beberapa orang manggilnya Caleb. Tapi sejak kecil di lingkungan navigator ini aku udah orang tahu dulu juga dari kuliah udah ikut navigator juga. Pokoknya dikenal namanya Soko. Jadi seperti yang Darlin bilang tadi, aku dulu kuliah di UI, masuk 2013, lulus 2017. Jadi foto yang tengah bawah itu foto di mana aku waktu lulusan. Terus aku juga baru menikah awal tahun ini dengan istri saya yang sangat cantik. Ini digambar di kiri atas. Hari ini mohon maaf tidak bisa hadir karena ada perlu keluar. Lalu di kiri bawah itu bukan anak saya, itu saya sendiri. Itu foto aku waktu kayaknya tahun 2000-an deh. Itu kalau kalian jeli di belakang itu itu bangunan Fasilkom yang gedung bundar zaman dulu. Jadi sejak kecil karena tinggal di Depok dan dulu itu kayak jauh lebih rindang, jauh lebih enak buat keluar piknik itu dari sekarang. Jadi dari kecil udah sering diajak bapak buat datang ke UI, kayak biasanya cuma buat kerja aja. Bapak sih kayaknya dulu kerja sih, bapak nulis-nulis atau apa, terus aku ya ikutan aja sih tuh gambar kayak mewarnai. Tapi ini salah satu foto yang dulu diambil belakang itu gedung Fasilkom. Oh ternyata aku dulu juga akhirnya masuk Fasilkom juga. Jadi mungkin itu doa yang terjawab, nggak tahu. Terus ya dulu juga si Darlan tadi juga menyebutkan aku waktu kuliah dan SMA mungkin pernah ikut beberapa lomba. Itu aku punya passion di bagian programming atau software engineering. Jadi sehingga kuliah pun waktu itu memang sudah punya interest, sudah tahu kira-kira pengennya di hal-hal yang berkaitan programming. Jadi dulu saya masuk di ilmu komputer, lulus langsung kerja, terus akhirnya setelah setahun kerja di Jakarta, akhirnya bisa dapat kesempatan untuk kerja di Jepang juga sebagai software engineer. Sebagai sedikit sharing juga, waktu kuliah saya cukup menikmati kebersamaan dengan teman-teman navigator. Jadi dua foto yang di atas dan kiri, kanan atas itu, yang atas itu kalau nggak salah rally, tapi aku nggak ingat kapan, nggak tahu rally, nggak tahu acara apa, tapi ini kalau nggak salah di dekat Balairung. Terus yang kanan atas itu kayaknya waktu jadi panitia IG mungkin ya, aku kurang ingat kapan tahunnya, tapi kayaknya itu. Jadi ini sedikit, jadi kemarin sambil nyusun foto ini sedikit kayak nostalgia lah, lihat-lihat ternyata ada ya foto ini, ada yang rekam ini. Jadi sangat senang bisa berkenalan dengan kalian semua. Oke, jadi mungkin sebelum mulai aku mau sedikit
kayak bilang bahwa ini mungkin setelah sharing Firman juga mungkin ada benarnya, tapi aku juga mungkin lebih suka kalau bilang ini aku juga mau sharing experience aku dalam Daring to Dream nih, karena aku melihat aku sendiri juga masih sebagai student, aku masih belajar gimana sih cara paling benar untuk bermimpi, cara paling benar untuk for myself to dare myself to dream. Tapi di sini aku mau coba sharing berapa yang aku udah dapat selama mungkin aku mulai mikir tentang dream ini mungkin sejak tengah-tengah kuliah hingga sekarang aku sudah kerja masuk 5 tahun aku masuk kerja. Jadi aku mau coba sharing ini dan aku berharap teman-teman juga bisa dapat kira-kira sedikit dari apa yang aku sampaikan. Mungkin bisa relevan, mungkin bisa tidak, tapi semoga bisa ada yang kalian bisa ambil dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian juga kalau ada. Oh ya, di sepanjang meeting ini misalnya kalau kalian ada pertanyaan atau apa, boleh misalnya ditulis di chat. Semoga kalau aku lihat juga pas waktunya aku bisa jawab juga langsung, siapa tahu aku bisa bantu perjelas, siapa tahu ada yang kurang jelas pada saat aku menyampaikan. Oke, jadi Dare to Dream. Ini yang tadi. Lalu, nah sebelum mulai aku jadi ingat kayak waktu menyusun bahan ini, aku ingat kayak apa ya yang sebenarnya bikin aku dari kuliah dulu, aku mikir sebenarnya kuliah itu susah juga ya, kayak dulu ada tugas-tugas, ada banyak, di akhir aku ngerjain skripsi, terus akhirnya kerja, harus ada interview, apa sih yang bikin aku kayak bisa, tanda kutip, survive, bisa terus maju. Ini satu ayat yang aku pegang, kayak terngiang-ngiang setiap kali aku merasa aku pengen ngeluh nih, aku pengen, aduh ngapain sih ngerjain di semua interview atau apa, segala perkara yang dapat tanggung jawab dia yang berikan kepadaku. Jadi aku di sini megang ayat ini sebagai salah satu penguatku bahwa apapun yang aku kerjakan, apapun yang aku alami, percaya Tuhan itu punya maksud di balik semua itu, dan pasti Tuhan itu memberikan kekuatan untuk kita, untuk saya untuk bisa melewati semua itu. Nah, aku membawakan topik ini jadi 2 section. Yang pertama tentang Dare to Dream itu sendiri. Menurut aku tuh apa sih topik Dare to Dream itu sendiri, kayak kita coba lihat nanti pengertiannya gimana, lalu kenapa hal ini penting untuk masing-masing hidup kita. Dan menurut aku, tadi aku sudah sedikit nyimpan juga bahwa Dare to Dream itu relevan untuk kita, siapapun kita, baik kita yang masih SMA pun, menurutku aku tuh itu relevan buat yang kuliah, baik yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mau yang tahun terakhir, mau yang mungkin masih punya rencana lama di perkuliahannya, itu juga masih relevan juga. Aku merasa semakin relevan juga di saat aku perjalanan dari sejak lulus, dari mulai bekerja, dari awal-awal masih ibaratnya kayak pegawai baru di satu perusahaan sampai titik di mana aku sudah masuk ke tahun kelima kerja ini. Dan aku, seperti yang aku bilang tadi, daring to dream itu not something that has like a finish line. Kamu nggak di satu titik dari merasa ya udah aku udah lulus nih, aku udah tahu gimana cara dream. Tapi ini something yang kamu atau kita semua terus belajar, dan kita terus lihat gimana cara paling baik untuk kita masing-masing untuk bisa dream. Nah, kalian pasti pernah setidaknya ngalamin atau merasa atau berpikir atau melihat kayak ada orang lain yang mungkin mengalami satu dari beberapa pikiran yang aku ambil di sini. Jadi ini waktu kemarin aku ngobrol sama Joseph tentang buat ngisi di topik ini, juga kita mikirkan sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di kita masing-masing di saat ini, terutama mungkin buat teman-teman yang kuliah, apa sih yang paling relevan dari topik ini, kenapa sih topik ini relevan. Jadi yang pertama ini aku bisa sebut, mungkin ada yang masuk kuliah di awal dulu waktu SMA mikir kayak, aku ambil jurusan apa ya, oh si Budi ini ambil teknik, oh ya udah dia ambil teknik, terus ada sama si Echa misalnya lagi kedokteran, oh ya sih dia emang kayaknya minat banget biologi jadi masuk kedokteran. Oh ternyata ada si Daniel, dia ngambil misalnya ilmu komputer, oh iya sih dia suka programming. Terus kita sendiri gimana, mungkin dari dulu saat kita bingung memilih atau saat kita mau menentukan, kita ada yang bingung, ada yang mungkin ambil sedapatnya aja, misalnya kalau aku nggak tahu dulu zamanku jalurnya SNMPTN, jadi kalian daftar terus coba lihat nanti dapat atau enggak. Atau mungkin ada juga yang mikir, mungkin ambil jurusan atau fakultas yang gampang lulusnya kali ya, jadi aku bisa gampang ambil nilai, gampang belajar, tapi juga bisa gampang lulusnya. Terus mungkin ada juga orang lain yang punya pikiran pas at any point, kayak baik kamu sebelum kuliah maupun pas kuliah, tiba-tiba mikir, aku udah masuk kuliah, atau misal aku lagi pengen masuk kuliah, itu aku mikir, aku sebenarnya minatnya apa ya, aku pengen jadi apa ya. Terus kadang-kadang
pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh nggak bisa selesai di satu titik. Terus ada yang mungkin tetap kepikiran, ada yang mungkin ya udah lupa deh, nanti aja deh, mungkin kuliah dulu kayak yang di tengah itu, ya udah deh, lagi nggak ada tujuan nih, tapi ya udah lah ya, baru masuk kuliah, nikmatin dulu aja nih, teman-teman juga enjoy. Wah, ada acara apa ikut, ada kuliah apa ikut, ada apa ikut. Ada yang kayak gitu kan, ada yang mungkin sampai sekarang masih belum tahu minatnya atau pengen sebenarnya nanti ke depan mau apa. Terus mungkin ada juga yang berpikir kayak di kiri bawah, aku sebenarnya kuliah untuk apa sih? Ada yang mikir mungkin karena valid juga kalau ada teman-teman yang mungkin kuliah karena sebenarnya ikut, tapi sebenarnya dia lebih pengen kayak misalnya langsung kerja, pengen mengasah bidang minat bakat di hal lain, terus sebenarnya kuliah mungkin bukan yang tepat, tapi mungkin karena di sini rekan-rekan memang sudah kuliah semua, ada yang mungkin yang bertanya kuliah buat apa sih? Terus aku ngerasa yang kanan dan yang bawah ini sangat relevan ke aku juga. Ini aku nulis kayak aku sebenarnya mengaca ke diri aku kuliah 7 tahun yang lalu gitu, kayak aduh minder banget nih sama si X, dia lebih jago atau nilainya tinggi banget. Aku mah apa tuh gitu, kayak lagunya siapa, cita-cita tadi ya. Jadi bawah juga dia dapat nilai 100 tuh di mata kuliah itu Tapi mungkin di satu titik kita lihat, oh udah dia emang udah jago, dia emang udah ibaratnya orang bilang kan dari sononya dari kecil, dari lahir udah jago misalnya. Jadi kita bilang ya udah biasa itu mah aku mah ya udah kayak sebisanya aku aja, kalau lulus ya bersyukur, kalau enggak ya mungkin yang benar atau apa. Jadi aku rasa ini satu hal yang mungkin cukup relevan di kehidupan kalian, baik kalian sendiri mungkin ngalamin, mungkin teman-teman kalian, karena aku jujur aku ngalamin beberapa dari hal ini kayak dan ini bukan hal yang kayak sebenarnya aku lihat simpel, tapi hopefully dari topik Dare to Dream ini kita bisa belajar kayak gimana sih satu cara untuk bisa melihat atau mengatasi hal-hal ini. Nah, kita berangkat nih baru setelah udah 5 menit kita bahas tentang intronya, guys. Kenapanya? Nah, kita sekarang lihat tentang Dare to Dream itu. Aku mau bahas di sini, aku penasaran juga sebenarnya, kayak sebenarnya secara arti perkata itu apa sih? Nah, Dare to Dream atau berani bermimpi, dare aku melihat di sini tuh yang menarik tuh ada kata courage kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi nggak cuma berani tapi punya semangat, have the courage to do something. Even di arti keduanya ada defy, jadi kayak kamu menantang diri kamu sendiri atau menantang seseorang, di dalam konteks ini diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu, which dalam konteks ini kita menantang diri kita sendiri untuk bermimpi. Bahkan di bahasa Indonesia lebih keren lagi, punya hati yang mantap, rasa percaya diri, terus ada tidak takut. Jadi kayak gimana dalam bermimpi itu kita tidak takut untuk bermimpi. Terus untuk dream-nya sendiri yang menarik itu, aku sebelumnya waktu aku ditanya dream itu apa, aku cuma nyebut oh ya udah angan-angan atau impian. Tapi mungkin di sini ya benar sih di KBBI angan-angan, tapi aku lihat juga di terjemahannya dream itu cherish itu something yang kalian pegang benar, kalian sayangi benar, jadi kalian yakini. Tapi aku juga suka sebenarnya kalau bicara mimpi itu juga bicara tentang visi atau tujuan hidup gitu lah, Kate. Karena pada akhirnya kayak kalian kalau bermimpi itu kalian membayangkan suatu keadaan di masa depan, ya udah aku pengen seperti itu mimpi kan sebenarnya. Mau mimpi itu kecil, it's still dream. Mau mimpi itu besar, misal oh ya udah aku pengen bikin perusahaan saingannya Facebook, sekarang Meta ya, saingannya Meta gitu. Udah itu juga mimpi yang sangat itu mimpi, itu memang valid, kayak nggak ada yang bilang oh itu bukan mimpi. No one can say that. You can dream as high as big as you want. Jadi di sini, jadi dare itu aku mau menggarisbawahi tentang gimana kita punya courage, kita tidak takut, dan dream-nya aku pengen underline di mana ini tuh satu yang kita pegang, satu yang kita inginkan di masa depan. Nah, sepanjang talk-nya aku pengen bilang kayak secara garis besar kenapa kita harus dare to dream, kenapa kita harus berani untuk menantang diri kita sendiri untuk bermimpi. Aku mengambil dari aku sendiri, aku pengen sharing tentang dua ini karena duanya aku rasa cukup relevan. Itu pertama, kalau nggak ada vision, kalau nggak ada mimpi, nggak ada angan-angan, kita nggak tahu kita mau kemana. Aku ingat banget kayak aku punya satu quote yang aku ingat akhir-akhir ini, aku nonton Shang-Chi, mungkin kalian ada yang nonton juga Marvel, itu aku ingat di satu episode kayak di bagian aku lupa siapa namanya, tapi temannya si Simu Liu-nya, bahkan aku lupa karakternya, tapi dia akan latihan manah kan itu kan. Nah, tapi dia latihan manah itu di waktu yang sedikit, kalau nggak salah ngajarnya itu ada old woman-nya, ada satu ibu-ibu tua di situ bilang kalau kamu if you aim for nothing, you will get nothing. Jadi ibaratnya ya udah, kalau kita hidup juga sama, kita hidup kan kita juga bisa ibaratkan sebagai anak panah kan. Kalau kita maju ke depan, tapi kita nggak tahu kita aimnya kemana, ya
kita tuh dapat something, tapi something-nya itu apa? Nothing. Karena kita aim for nothing. Jadi ini poin pertama, yaitu kalau kamu nggak punya visi, kamu nggak punya dream, kamu nggak punya tujuan di akhir, ya kita dapat itu, yaitu kita nggak dapat apa-apa. Terus yang kedua, yang aku sangat senang dan aku secara jujur kayak aku baru dalam ini setelah aku lulus, dan aku merasa sayang banget aku kuliah nggak megang ini adalah you actually have what it takes. Kayak kita semua tuh kita dimampukan oleh Tuhan, kita masing-masing punya kelebihan yang unik, kita masing-masing punya kepribadian kita yang sangat unik, sangat aku bilang kayak masing-masing ya punya plusnya lah, kayak tidak ada yang unik, masing-masing punya kelebihannya untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan, mimpi kalian yang ada di kalian, atau mungkin visi Allah yang ada melalui kalian. Jadi di sini aku kasih gambar tentang talenta. Jadi kalau kalian ingat perumpamaan tentang talenta, pasti ingat ya, dari kecil mungkin udah ada yang ceritain. Masing-masing kita bisa diibaratkan ya, kita udah dikasih talenta oleh Allah, terus tinggal ya we have the thing. Mungkin kita nggak sadar kita punya, tapi ingat bahwa kita semua tuh mampu, kita semua udah dikasih Tuhan, dan kita semua mampu. Berangkat dari situ dulu deh, kita mampu, kita bisa. Terus berangkat juga dari pikiran bahwa kalau kita nggak punya visi, kita nggak ada bisa kemana-mana, mari kita sama-sama berani untuk bisa bermimpi, untuk mencapai satu angan-angan di depan sana, di masa depan nanti. Nah, ini ada sedikit, kalau mau sedikit breakdown kayak bagaimana sih kita melihat tentang yang pertama tadi tentang no vision, nowhere to go, itu tentang, aku dapat sedikit dari Amsal 29 ayat 18, bahasa Indonesianya, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, atau di bahasa Inggrisnya di King James Version-nya, where there is no vision, the people perish. Jadi menarik di sini karena sebenarnya dari kita berarti dari dulu sudah ada bahwa kalau memang kita nggak usah masyarakat ya, bahkan kita sendiri kalau kita nggak punya tujuan, ya kita hilang, kita liar, kita ya hilang liar kan berarti kita nggak ada arah kan, kita nggak tahu kita mau ngapain, kita mau mengerjakan sesuatu untuk apa, kita nggak tahu. Dan hari ini hal itu ya aku rasa ini sangat sayang kalau terjadi di kehidupan kita sebagai seorang yang sudah mengenal Allah, sudah diberikan banyak sekali kelebihan, diberikan banyak sekali plus dari Allah. Yang kedua yang menarik tentang we have what it takes, itu tentang, aku suka dua cerita ini tentang talenta tadi sudah disebutkan, sama tentang Yusuf. Yusuf ini mungkin kalau kita lihat ceritanya kayak agak outlier ya, agak something ya, wah banget, karena kita mungkin di sini sekarang kalau kita punya mimpi, kita harus terus berdoa untuk menaikkan Tuhan. Sebenarnya mimpi aku sesuai nggak ya Tuhan dengan apa yang kau inginkan? Mimpi aku sesuai nggak dengan apa yang aku punya sekarang? Mungkin Yusuf ini yang agak keren sebenarnya aku, karena dia satu mungkin dari semua kita, tapi dua ya dia dapat mimpi sendiri dari Tuhan melalui mimpinya beneran, mimpi juga melalui mimpi-mimpi orang lain di saat dulu dia sempat sampai diasingkan itu kan, Mesir, sehingga dia intinya di seluruh kehidupan dia salah satu yang aku lihat bagaimana Tuhan langsung ngasih dia mimpi gitu atau ngasih visinya Tuhan itu, sehingga ya pada akhirnya dia menjadi seorang sukses. Ini satu hal menarik juga tentang, tadi kan kita udah bahas kenapa apa itu tentang Dare to Dream, kenapa Dare to Dream itu penting ya. Aku yang sangat motivasi aku juga untuk terus belajar, melihat diri sebagai student, untuk belajar, untuk mau bermimpi itu, untuk mau mengubah diri menjadi apa yang kuimpikan itu, aku ngeliat, mungkin ini agak sedikit menyerempet ke topik belajar, tapi aku suka banget dengan melihat anak kecil di kiri atas, mungkin itu anaknya baru belajar ngomong, di kanan atas baru bisa jalan, yang tengah banget lagi bingung tuh gue habis dikasih makan apa sih, kayak dia baru belajar makan, mungkin yang kanan baru belajar, kanan bawah tuh baru belajar makan, di kiri bawah anggap ada foto anak kecil kalian waktu masih bayi. Yakinlah bahwa kalian semua itu sebenarnya punya potensi, kalian semua itu punya kemampuan untuk menggapai mimpi kalian, karena lihat aja kalian waktu kecil kan bisa apa sih, nggak bisa apa-apa kan, nangis doang kan, tapi within 1 year kalian bisa ngapa-ngapain aja. Di awal kalian cuma bisa nangis, dalam waktu 9 bulan kalian bisa ngomong sedikit basic words, mungkin mama, apa-apa, atau apa, terus dari umur 12 bulan sampai 36 bulan udah mulai sedikit-sedikit bisa ngobrol yang sangat simple, kayak manggil atau apa, terus sama juga jalan-jalan, awalnya bisa apa sih, digendong terus kan, tapi as time goes by, kalian for some reason kalian bisa belajar untuk merangkak sampai 12 bulan tuh misalnya, terus mulai 12 bulan kalian bisa mulai jalan dikit-dikit,
sama dengan makan, kita awalnya nggak bisa makan, kita cuma bisa minum yang liquid, yang cair aja. Terus pada akhirnya kita bisa yang parutan. Jadi lihat kembali bahwa kita semua itu sebenarnya punya potensi. Tuhan memberikan kita sangat banyak, sangat besar kemampuan kita untuk belajar sehingga dan untuk berubah. Jadi ini jadi satu motivasi lagi kenapa kita harus get to gym. We have the ability, we have the everything that we need to do it change, to pursue our dreams. Jadi put that in mind. Ya, jadi itu section yang pertama. Jadi tentang kita udah tahu nih kira-kira Dare to Dream itu sebenarnya tentang apa, bagaimana kita sebenarnya pada dasarnya menantang diri kita untuk mengajar sesuatu di masa depan nanti tentang apa yang kita inginkan. Lalu kayak kenapanya kita Dare to Dream, kita juga udah lihat tadi karena dua. Yang pertama, kalau kalian nggak punya dream, kalian hilang, kalian lost, kalian nggak punya arah. Yang kedua juga, kalian tuh punya potensinya, kalian sanggup untuk melakukan perubahan. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan potensi untuk kita semua masing-masing di sini, sesuai dengan kelebihan kita masing-masing. Nah, aku sangat excited buat bawa ke bagian kedua ini, karena ini mungkin ini lebih ke sekarang sharing dari bagian aku untuk apa yang sejauh ini aku merasa bisa kalian juga coba untuk aplikasikan dalam kehidupan kalian, bagaimana untuk Dare to Dream. Aku di sini memberikan tips, mungkin atau enggak cocok dengan kalian, tapi semoga bisa kalian ambil sedikit apa yang baru akan disampaikan di sini. Nah, yang pertama itu understand. Jadi, aku merasa ini titik yang penting juga, karena tanpa kita mengenali atau memahami diri kita sendiri, kita nggak tahu kita lagi di mana. Aku suka juga ngajarin atau sharing tentang Dare to Dream ini, ibaratnya kita kalau pakai aplikasi Google Maps. Kalau pakai Google Maps kita pengen pergi ke tempat, apa sih yang kita lakukan dulu? Mungkin pertama kita bisa nge-set dulu kan, sekarang kita lagi di mana sih? Kadang-kadang itu kan, kadang-kadang lokasinya nggak sesuai. Atau lokasinya nggak sesuai dengan kita sekarang, jadi harus kita ubah sendiri, kita geser sedikit, supaya pasti titik kita berada saat itu. Nah, understand ini adalah fase yang sama dengan fase dari kalian mengubah supaya menetapkan posisi kalian di mana. Jadi kalian harus pahami dan kenali diri kalian sendiri dengan lebih dalam. Di sini aku kasih beberapa semacam pertanyaan-pertanyaan pembantu lah untuk kalian bisa mengenali atau memahami diri kalian sendiri. Yang pertama, apa sih hal yang baik, hebat, unik, wow dari aku atau kebiasaan-kebiasaan aku? Di sini nggak harus selalu hal-hal yang positif, juga hal-hal yang berjalan biasa saja, itulah bagian dari diri kamu sendiri. Misalnya yang pertama waktu sini, aku pernah bantu teman belajar sampai lulus. That's you. Bisa menerima kekurangan orang lain dengan santai. That's you as well. Itu bagian dari kamu. Atau juga misalnya, ini mungkin agak relevan dengan aku bisa tidur cuma 4-5 jam setiap malam tapi nggak ngantuk. Ya, kalau di sore mungkin ngantuk ya, tapi ini juga bagian dari kamu. It's a part of you. Itu bagian dari kamu memahami dan mengenali diri kalian sendiri. Terus pertanyaan kedua yang mungkin bisa ngebantu dalam mengenali atau memahami diri kalian sendiri dalam rangka mengejar mimpi atau berani bermimpi itu adalah apa sih hal-hal yang bisa aku lakukan dengan lebih baik. Di sini highlight-nya lebih ke hal yang bisa kalian improve. So, menurut kalian sudah mungkin ada pernah kepikiran di situ, tapi kayaknya bisa lebih baik nih. Misalnya, aku bisa bangun lebih pagi setiap hari ya, di contoh yang pertama. Atau misalnya contoh kedua, aku pernah sih nyoba public speaking, tapi kayaknya aku bisa lebih berani deh, lebih pede. Atau misalnya yang ketiga nih, di dalam konteks kuliah, misalnya, kayaknya aku bisa deh nyoba buat dapat nilai ujian atau nilai tugas yang lebih baik. Jadi di sini pun bagian dari mengenal kalian, karena bagian dari mengenal kalian itu bukan cuma dari kepribadian kalian. Kayak yang pertama mungkin banyak kepribadian ya. Kamu misalnya tentang menerima keuangan online, itu kan bagian dari kepribadian kalian. Tapi about you itu nggak cuma tentang kepribadian kalian, tapi juga misalnya di sini konteksnya relasi dengan orang lain. Kayak aku, gimana sih relasinya dengan keluarga, gimana sih relasinya dengan teman-teman kuliah, gimana relasinya dengan dosen. Misalnya bisa juga yang lain relasi dengan teman-teman di fellowship, misalnya di ibadah, misalnya di navigator. Itulah bagian dari kalian juga. Jadi di sini bagian saat dimana kalian coba mengenali diri kalian, lihat nggak cuma skopnya itu skop kalian, tapi juga
scope di mana kalian ditempatkan. Nah, ini agak menyentuh di pertanyaan pembantu yang nomor 3 ini. Apa sih yang Tuhan berikan padaku saat ini? Sadar bahwa kita sekarang itu bukan karena nggak sengaja atau karena kecelakaan atau karena apapun kita di sini bisa ngumpul bersama, atau misalnya kita bisa kuliah, ada yang di UI, ada yang di Gundar, ada yang di UNEMET, ada yang di tempat lain. Itu semua karena Tuhan berikan kepada kita. Kita at this moment Tuhan sudah berikan banyak sekali hal buat kita. Aku misalnya bisa tempatkan di sini, oh kalau aku terpilih ternyata Tuhan tuh memberikan sesuatu ke aku, udah bentuknya ya udah aku ditempatkan jauh-jauh orang tua nih sekarang, misalnya aku rantau sebelumnya misalnya dari Jawa atau gimana, sekarang ke Jakarta. Oh aku ternyata aku mahasiswa di fakultas X di Universitas Y, atau misalnya aku punya sahabat baik nih, aku punya sahabat tuh dari SMA namanya ini juga bagian dari mengenal kalian sendiri, kayak lebih aware tentang kalian sendiri dan orang-orang sekitar kalian dan lingkungan kalian. Nah, harapan apa sih dengan kita understanding ini atau kita mengenali diri kita sendiri? Ya, aware, kita lebih tahu, kayak tadi Google Maps kita mau navigasi, ya kita lebih tahu posisinya di mana, supaya kita kalau mau ngejar mimpi, kita tahu arahnya kemana. Nah, kita itu udah menyentuh masuk ke poin kedua. Tentang, tipsnya dulu, tentang understanding. Tipsnya adalah yang pertama, ini yang aku ambil 2 aja dari mungkin berapa yang saya pikirin. Yang pertama, mengenal diri sendiri itu proses seumur hidup. Take your time. Kayak nggak usah buru-buru. Kayak tadi aku kan bisa ngasih banyak pertanyaan pendukung. Kayak kalian tuh hal yang unik dari kamu apa sih? Kebiasaan kamu apa sih? Tuhan yang berikan pada kamu tuh apa sih? Semua jawaban itu bisa berubah. Kayak aku waktu kuliah, ya aku ngomong aku saat ini mahasiswa, aku belum tahu mau kerjanya nanti apa. Aku sekarang mungkin masih mau enjoy kuliah dulu, ada teman-teman, aku bisa ngerjain tugas bareng, aku bisa lomba bareng. Tapi sekarang konteksnya aku udah kerja, semua itu beda-beda lagi. Sekarang aku udah bekerja, aku sudah menikah, aku punya tanggung jawab ke kantor, aku punya teman-teman di sini yang baru dari berbagai macam kalangan. Itulah kita sekarang, dan setiap momen itu kita berubah. Jadi santai aja. Ini something yang menurut aku bisa kita lakukan tiap hari. Kayak kalau kita ambil waktu, kita coba lihat sebenarnya kita lagi di kondisi apa sih, kita lagi seperti apa sih. Oh ya, ini yang tambah dari sini, ini menarik juga. Ada hal yang mudah kita lihat dalam diri kita, namun ada juga hal sulit yang kita pahami atau kenal di diri kita. Aku senang banget tadi, karena ini relevan sama yang tadi Joan sharing, tentang bagaimana dia merasa ada Zoom fatigue. Aku juga ngerasa itu banget, kayak meeting fatigue itu, kayak apalagi istri aku lebih sering meeting tiap hari sama orang dari macam-macam negara. Itu sangat capek, itu nyata. Dan kadang-kadang benar yang John bilang, kadang-kadang kita mungkin secara hati ya udahlah, kita berjuang, tapi orang lain bisa melihat bahwa ternyata kita sebenarnya masih ada yang belum selesai. Di sini kita bisa lihat juga mengenal kita sendiri itu juga bisa melalui orang lain. Orang lain bisa menjadi saluran dari Tuhan untuk bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Jadi satu yang mungkin menarik, bahwa orang lain bisa melihat diri kita lebih banyak gitu. Kayak mungkin dari body language, kita nggak sadar body language kita seperti apa, tapi orang lain bisa melihat itu dengan lebih jelas. Kalau versi peribahasanya kan ada yang bilang, gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut hijau sana kelihatan. Jadi pada dasarnya memang kita mungkin perlu dilatih untuk bisa tahu diri kita sebenarnya saat ini itu seperti apa, tapi juga jangan menutup kemungkinan untuk melihat cara Tuhan untuk melalui orang lain, melalui hal lain untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, mungkin tips yang bisa aku sampaikan itu tentang hati-hati dengan bias. Jadi ini bukan bias yang K-pop gitu ya, tapi bias tentang gimana kita jadi nggak clear saat kita berpikir. Jadi seperti yang aku bilang tadi, mengenal diri itu proses yang panjang. Kadang-kadang kita bisa nggak objektif juga. Kayak, aku udah baik kok, aku orangnya udah baik kok, aku udah sering banget ngasih apapun ke orang lain, kalau orang lain butuh bantuan, aku selalu bantuan. Jadi kadang-kadang, mungkin ada benar ya, tapi hati-hati jangan sampai kita tuh menilai itu terlalu subjektif, kayak kita udah menilai apa, tapi ternyata sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu, atau misalnya orang lain ternyata merasa berbeda. Jadi di sini juga mungkin ada sangkut pautnya sama yang sebelumnya tadi aku bilang, bahwa orang lain mungkin kakak pembimbing atau keluarga atau teman itu bisa menjadi ibaratnya partner yang baik juga dalam mengenal kita sendiri, kita masing-masing. Be honest to yourself, kayak jujur sama diri kamu, kira-kira kita tuh sebenarnya di posisi seperti apa sih, aku seperti orang seperti apa sih. Nah, jadi ingat, step pertama, understand yourself, kenali, pahami diri kalian sendiri. Kedua, set, define, atau plan, atau
simpelnya setelah kalian tahu tentang diri kalian sendiri, oh kita udah tahu nih kayak di Google Maps tadi, aku sekarang di titik ini. Tentukan tujuan dan jalan yang kita mau kemana. Jadi ibaratnya kalau di Google Maps tadi, kita tentuin posisi mulai kita, posisi berangkat kita tentuin nih tujuan akhirnya di mana. Kalau di Google Maps, misalnya kalau kita mau ke kampus, ya udah kita set tujuannya kampus. Nah, tapi sekarang yang mau kita gerakkan adalah hidup kita sendiri, diri kita sendiri. Kita tentukan, kita sebenarnya mau berkembang, kita mau istilahnya mengolah apa yang sudah Tuhan kasih itu ke seperti apa. Ini ada beberapa contoh yang bisa aku kasih. Again, ini step dari kalian pasti beda. Aku yakin pasti step dari semua partisipan di sini pasti punya mimpi atau punya keinginan sendiri. Ini contoh misalnya lulus nanti aku pengen dapat IPK 3,5 dari 4. Bagus. Contoh kedua, misalnya setahun ke depan aku mau ngasah soft skills ini. Itu juga tujuan yang sangat bagus. Saat itu juga misalnya ada bulan depan aku jadi orang lebih rajin, itu juga valid. Karena setiap orang punya keinginan masing-masing dan punya mimpinya masing-masing, dan punya goal masing-masing. Dan mungkin skopnya bisa diperluas juga, misalnya kita bilang, apakah kalau kita mimpi, oh nanti aku gede pengen punya bikin perusahaan yang bersaingin sama Meta misalnya, sama Google. Itu juga mimpi yang valid. Bagusnya di sini adalah kalian tahu kayak kalian pengen kemana. Nah, nggak cuma mimpi kan bisa sekedar mimpi aja, tapi akan lebih baik kalau kita tahu kayak hal-hal apa yang membantu kita untuk bisa bergerak dari titik awal tadi kita, setelah kita mengenal diri kita sendiri, ke titik tujuan kita. Misalnya kalau tadi ya, satu tujuannya pengen dapat IPK. Nah, pertanyaan kedua di sini bisa ngebantu nih, apa hal yang bisa aku lakukan untuk mencapai hal itu. Misalnya kalau konteks kita pengen dapat IPK tinggi, ya misalnya salah satu caranya adalah ya udah aku mau rajin belajar supaya minimal setiap semester IP-nya 3,6 supaya nanti di akhir IP kumulatifnya 3,5 gitu misalnya. Terus ada juga misalnya kalau konteksnya mengasah soft skill, oh ya udah karena aku ngebayangin nanti aku setahun lagi jadi orang yang lebih bagus secara soft skill, udah aku tentuin deh aku selama setahun ini pengen ikut lomba debat supaya bisa latihan berbicara di depan umum. Jelas kan? Dan kita tahu awal di mana, kita tahu tujuan di mana, hal ini ngebantu kita ngebawa ke goal kita. Ini yang menarik di sini. Jangan lupa bahwa kalau kita punya tujuan, kita udah tahu kita awal di mana, buat arah atau gerakan diri kalian sendiri ke arah goal itu. Misalnya contoh ketiga juga, ini mungkin skopnya lebih kecil ya, kayak cuma sebulan dia pengennya di sini. Bulan depan aku mau jadi orang lebih rajin, oh yaudah kalau aku mau lebih rajin, yaudah selama sebulan ke depan aku pengen selesai tugas kuliah maksimal 3 hari sebelum pengumpulan tugas. Jadi sehingga misalnya sisa 3 hari itu bisa buat review, bisa buat apa. Jadi karena menurut aku itu dengan aku ngerjain ini aku jadi orang lebih rajin, udah aku coba ngerjain ini deh selama sebulan ke depan. Dan again, seperti yang aku bilang tadi juga, ambil waktu untuk mendengar, melihat, memahami maksud pembicaraan Tuhan. Jadi ini agak relevan dengan understand tadi tentang bagaimana kalian mengenal diri kalian. Lihat juga sebenarnya Tuhan jangan semua lingkungan yang di sekitar kamu seperti ini, sebenarnya Tuhan juga pengen apa sih untuk kalian tuju ke depannya. Nah, untuk tipsnya aku mungkin bisa ngasih 2 di sini. Yang pertama, again, kayak no dream is too big, no dream is too small. Tapi aku saranin kalau misalnya kalian pengen mencoba kayak cara seperti ini, mungkin bisa mulai dari hal yang sederhana dulu. Jadi kayak tadi misalnya ada contoh yang ketiga kan, oh yaudah aku pengen coba deh, aku punya mimpi untuk sebulan ke depan, aku pengen lebih rajin misalnya itu, atau misalnya aku pengen jadi orang yang lebih, misalnya kalau aku sebagai anak yang merantau gitu jauh dari orang tua, misalnya aku pengen lebih dekat dengan orang tua, terus yaudah karena goalnya itu apa yang bisa aku lakukan ya, aku yaudah misalnya untuk lebih dekat dengan orang tua, aku lebih rajin misalnya setiap 2 hari sekali ngechat papa mama, atau misalnya setiap seminggu sekali ngontak telepon. Di sini dream itu nggak cuma jadi kata-kata doang, tapi jadi something target kalian gitu loh, karena jelas sekarang kalian tahu kayak gimana cara ke dream itu. Aku yang juga suka di sini ada kutipan ayat dari Lukas 16:10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jadi yakinlah bahwa kalau kalian merasa belum bisa yang besar, kalian berangkat dulu yang kecil, niscaya Tuhan akan membantu kalian juga untuk bisa meraih mimpi-mimpi yang lebih besar. Nah, yang karena ini ilustrasi aku juga cukup suka, kayak entah kenapa untuk lampu yang sama, tapi kabel yang lebih simple, itu bisa nyala. Tapi kabel yang lebih ruwet, itu nggak nyala. Di sini yang pengen aku tekankan adalah,
tentukan goal atau plan yang konkret yang mudah kalian evaluasi. Evaluasi ini nanti nyangkut ke step keempat, tapi coba bandingin dua ini deh. Antara aku mau menjadi orang yang baik hati, sama selama bulan Desember nanti aku membiasakan diri bangun pagi, selama weekday aku mau bangun sebelum jam 7. Mana yang lebih gampang dinilai? Atau lebih gampang kalian evaluasi? Yang kedua kan, yang pertama, apa? Dasarnya apa? Atau apa? Hitungannya apa? Kayak kalian, misalnya kalian udah hari pertama kalian bilang, aku mau lebih rajin seminggu depan. Terus setelah seminggu lagi, seminggu ke belakang aku udah lebih rajin nggak ya? Aku kayaknya udah ngerjain PR semua sih, aku dari, tapi itu kan berarti nggak bisa diukur kan? Kayak, itu meskipun baik maksudnya, tapi di sini kalian jadi hilang arah juga kan, gimana cara kalian tahu kalian sudah improve gitu, atau sudah menuju mimpi yang tadi kalian tentukan. Sedangkan yang kedua di sini lebih enak karena kalian tahu mimpinya apa, kalian tentukan nih, oh yaudah, aku mau deh disiplin selama, misalnya konteksnya di sini, selama bulan Desember nanti aku mau bangun pagi, udah aku cek aja misalnya setelah sebulan, oh ternyata selama 30 hari ke belakang, ternyata aku cuma 5 hari nih bangunnya siang karena misalnya ternyata setelah juga ternyata karena ada kegiatan malamnya bangunnya jadi nggak bisa pagi. Nah, jadi tahu kan, oh ya udah setidaknya aku sudah moving to the right direction, aku sudah sedikit-sedikit maju menuju mimpiku, sehingga mimpiku sekarang jadi lebih merasa lebih dekat karena ternyata aku jadi orang yang lebih rajin bangun pagi misalnya. That's beda ya. Jadi usahakan selalu kalau menentukan something itu diri kalian sendiri, bikin plan yang lebih konkret. Itu ngebantu kalian banget untuk bisa melihat sebenarnya kalian moving to the right direction atau enggak. Nah, lalu yang ketiga, tentang execute. Kalian udah tahu tentang diri kalian sendiri, kalian sudah belajar, kalian sudah tahu, oh aku orangnya seperti ini, aku kurang di sini, aku bisa improve ini, tapi aku udah bagus di sini, terus Tuhan ngasih aku sekarang di tempatnya seperti ini, aku tinggal jauh dari orang tua misalnya, dan sebagainya. Lalu aku sudah punya plan, oh ya aku pengen banget nih misalnya, setahun lagi aku punya, dibanding tahun-tahun sebelumnya, aku pengen punya IP yang lebih tinggi, pengen punya nilai yang lebih tinggi, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang ada hal yang paling aku rasa mungkin untuk masing-masing kalian dan aku untuk aku juga ini yang paling lama kalian alami, yaitu tentang eksekusi. Jadi kalian udah punya plannya, sekarang kalian jalankan tuh. Kalian udah ibaratnya udah planning, sekarang kalian jalanin. Aku rasa ya udah jalankan sesuai dengan deal dengan kalian sendiri tadi sebelum di planning tadi. Misalnya kalau kalian mau bangun lebih pagi sebelum jam 7 tiap hari, udah lakukan itu. Terus disiplin tiap harinya. Kalau perlu seperti yang itu sini, pasang reminder harian, bulanan, dan seperti yang bilang juga, kalian tuh nggak sendiri, kalian bisa minta tolong orang lain atau rekan lain untuk mengingatkan, bisa lewat teman-teman satu PA, teman-teman kuliah, atau mungkin pembimbing rohani, atau mungkin orang tua, atau siapapun ibu kos mungkin yang kalian dekat, kalian bisa minta misalnya untuk tanya kayak, Bu, saya mau ini nih, tolong bantu dong, atau apa gitu. Dan yang penting juga, secara berkala, cek apakah kita masih on track. Ini mungkin nggak usah sering-sering, tapi ambillah kalau misalnya kalian nganggur atau apa, bisa dipakai sebentar aja untuk cek sebenarnya kita ibaratnya di Google Maps, apakah kita bergerak ke arah yang kita ke tujuan yang kita inginkan. Sama dong kalau kita naik Gojek kan, kita kadang suka takut kan ini di bawahnya ke arahnya benar nggak ya? Pasti sedikit-sedikit kita cek dong, oh ini masih benar nih arahnya, di sini nih ngikutin sesuai direction-nya yang dikasih. Kalau iya, good, bagus, keep doing that. You're on the right track, keep doing what you're doing. Kalau enggak, ada beberapa opsi nih. Mungkin sama kayak di Google Maps, ada banyak rutenya, misal dari A ke B bisa ada lewatan jalur yang lebih lancar, misalnya ada yang lebih secara jarak lebih pendek, tapi mungkin agak lebih macet dikit, ya apalah. Nah, kita bisa sesuaikan ulang track-nya. Aku suka quote bahwa all roads lead to Rome. Jadi mungkin zaman dulu ya banyaklah jalan untuk menuju Roma. Sama juga kalian punya tujuan. Kalau kalian sudah yakin dengan goal kalian itu, pegang terus. Seperti yang gue bilang tadi, ini kan dare to dream itu untuk something yang kalian pegang, kalian inginkan. Mungkin hal-hal di sekitar kalian bisa berubah. Misalnya, misalnya kalau ada kuliah, ternyata tiba-tiba lagi kerja kelompok, tiba-tiba temennya sakit, yaudah, jadi aku nggak bisa, aku harus ke cover bagian dia. Atau misalnya, aku tadi pengen bangun pagi, ternyata tapi seminggu ke depan, aku ada kebutuhan kepanitiaan yang harus selalu pulang malam, misalnya. Seperti itu. Jadi, akan ada banyak circumstances atau hal-hal yang datang dari luar kita. Tapi kalau kalian sudah punya goal yang jelas, usahakan dimanapun kalian di peta tadi itu, selalu cari action atau kegiatan yang akan membawa kalian ke tujuan kalian. Misalnya, gue nggak tahu di sini, tapi ada satu contoh misalnya aku pengen jadi orang yang rajin bangun pagi. Tadinya targetku sebelum jam 7, ya udah deh aku karena emang kondisi tidak memungkinkan, aku mau disiplin, aku mau
deal dengan diriku sendiri bahwa aku mau bangun jadi jam 8 sekarang sebelum jam 8. Karena menurut aku itu masih lebih pagi dari sebelumnya, misalnya aku biasa bangun jam 12 siang gitu, sehingga telat kuliah mulu misalnya. Jadi itu contoh mengubah mengubah action kalian, tapi nggak pernah mengubah direction kalian ke aim. Jadi kalau di sini kan gambarnya ilustrasinya kan kalian mana kan, kalian goal-nya tetap, tapi mau dari manapun kalian arahnya tetap ke aim targetnya itu yang kalian harus kalian ingat. Terus ada yang kedua, yaitu ini agak drastis mungkin, yang aku nggak terlalu agak jarang juga lakukan, tapi mungkin sekali perlu dilihat, yaitu tentang evaluasi dan ubah mimpi kita. Jadi nggak selalu mimpi kita tuh relevan selamanya. Jadi misalnya kita udah punya mimpi setahun kita pengen ngapain, tapi ternyata setelah setahun ternyata Tuhan pengen aku mimpi berubah. Misalnya tadinya aku merasa Tuhan pengen aku jadi orang yang lebih bisa public speaking. Ternyata setelah setahun aku lihat udah banyak nih teman-teman yang bisa public speaking, mungkin ternyata kurang orang-orang yang menjadi orang lapangan yang bisa langsung mengerjakan something. Jadi it's possible, like at any time, kayak mimpi kalian mungkin, atau Tuhan mungkin bisa bilang mimpi kalian berubah, atau mungkin bahkan dari diri kalian sendiri kalian pengen something yang berbeda gitu. Itu sangat possible. Ini opsi kedua. Jadi misalnya kalau kalian merasa kita sudah tidak on track, itu sangat possible untuk ubah. Nah, ini kita lihat nanti di step keempat. Tapi yang penting, kalau kalian sudah sampai step ini, keep going, you got it, kamu sudah sangat hebat, keep doing it. Dan tetap disiplin, tetap butuh, tetap bersyukur pada Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan, tetap menyerahkan semuanya pada Tuhan. Karena proses tidak datang dengan cepat, tapi it takes time. Sampai yang seperti diingatkan oleh ayat ini juga, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi terus bergantung pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti memberikan sesuatu atau punya rencana yang baik untuk kita dengan semua rencana yang mungkin kita buat secara manusia ini. Nah, lalu step yang terakhir, evaluate. Ini mungkin agak intersect juga, agak berkaitan juga dengan understanding. Jadi setelah kita di awal sudah kenal kita sendiri, terus kita planning, kita tahu kita mau kemana, kita mau ngerjain apa, dan kita akan eksekusi. Lalu setelah itu apa? Nah, kita bisa belajar nih dari pengalaman kita, dari masa lalu kita setelah kita melalui itu semua. Aku merasa ini sangat open, kayak setiap orang mungkin bisa punya caranya evaluasi masing-masing, kayak tentang apa yang sudah kalian lalui masing-masing, di tengah misalnya ada yang baru tahun pertama kuliah, ada yang udah tahun 2, 3, 4, ada yang lagi skripsi, ada mungkin sudah baru lulus. Tapi aku mau nomor satu sini, yang penting adalah kalian memahami reaksi diri kalian terhadap proses atau pengalaman dilalui. Kayak misalnya dengan semua perencanaan ini atau semua ini, sebenarnya aku ngerasa apa sih? Seneng, biasa, risih, capek. Kalau misalnya capek ya mungkin caranya agak salah, mungkin aku bisa ubah sedikit, atau mungkin bisa bikin lebih simple scope-nya, karena aku ternyata bukan tipe orang yang suka mikir ribet. Ada yang ribet kalau misalnya, kayak setiap orang berbeda aku rasa. Jadi paling penting dengerin sisi manusia kalian sendiri, kalian capek atau masih karena senang nggak sih, atau sebenarnya kalian sanggup nggak sih sebenarnya melalui semua. Kalau enggak, ya coba cari apa yang bisa kalian tweak, kalian ubah sedikit. Kalau iya, ya udah keep doing it. Dan di evaluasi juga kedua tentang pengenalan diri, pengenalan tentang diri kalian sendiri, juga tentang rencana Allah untuk kalian. Ini simple, misalnya contoh simpelnya, ternyata aku salah dengan diri aku sendiri. Aku kira aku orangnya baik, tapi ternyata ada action yang buat orang lain ternyata agak menyinggung dia atau apa. Jadi di sisi sini dimana seiring waktu berjalan pasti kita lebih mengenal diri kita sendiri juga. Mungkin juga bisa kita evaluasi tentang mimpi, tujuan kita. Ternyata ini nggak praktikal nih kalau pasang goal untuk setahun. Mungkin bisa juga 3 bulan dulu kali ya, karena setahun kayaknya lama banget. Aku kayaknya orangnya lebih nggak sabaran, jadi aku lebih pengen evaluasi diri aku lebih cepat gitu. It's okay. Setiap orang punya standar masing-masing. Kalau kalian merasa setahun lama, ya udah mungkin bikin goal yang 3 bulan dulu. Kalau 3 bulan terlalu lama, ya udah misalnya sebulan dulu. Kalau sebulan, misalnya 2 minggu. It's up to you. Kalian yang tahu kira-kira kalian sendiri anaknya gimana. Bisa juga misalnya evaluasi tentang eksekusi kalian. Aku yang tadi bilang nih, aku nggak nyaman nih coba bangun jam 7 karena jadi grumpy misalnya. Kalau jadi jam 7 karena misalnya aku emang tipe orangnya PM, atau tipe orangnya orang yang sore, orang yang bisa aktivitas sore atau malam. Jadi coba jam 8 ya, jam 9. Banyak kalian bisa kalian evaluasi, kalian lihat, tapi yang penting ambil waktu untuk melihat itu semua, atau sambil terus berdoa, terus bergantung sama Tuhan, melihat juga Tuhan maksud apa dalam hidup kalian, untuk bisa improve proses yang kalian alami ini. Jika ingat, again, selalu aku remind, terus bersyukur pada Tuhan untuk semua yang dilalui, maupun baik yang susah maupun yang senang. Enjoy the process. It's a long way, tapi
Misalnya kalau kamu tetapkan dream kalian dengan tepat dan punya proses yang kalian sudah suka, sedikit-sedikit pasti kalian menuju ke dream yang kalian pengen tadi. Mungkin tambahan dari aku juga, evaluasi ini sebenarnya bisa kapan aja. Kan tadi kan ada yang kita punya plan misal untuk setahun ke depan, apakah evaluasinya harus tahun ke depan? Enggak, seperti yang tadi disebut di step ketiga tadi, kita bisa cek berkala gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba, aduh aku udah sebulan gini kok jadi masa capek ya. Aku lihatnya apakah ternyata karena planningku salah atau apa. Jadi aku ngeliat sebenarnya bisa di dua jenis evaluasi. Kayak yang pertama yang kecil-kecil, yang tadi yang aku bilang kalau kalian ada waktu kosong, bisa lah kalian ambil sejenak kayak ya 10 menit, 5 menit untuk kalian sebenarnya kalian lagi ngerasa apa sih, itu untuk bisa adjust kira-kira kalian terlalu ngoyo, terlalu keras terhadap diri kalian sendiri atau enggak, atau misalnya emang kalian butuh lebih semangat. Dan juga evaluasi yang lebih besar di akhir mungkin nanti ya. Aku biasa ngelakuin yang besar ini mungkin 6 bulan sekali buat ngeliat sebenarnya 6 bulan terakhir aku udah ngerjain apa aja sih yang menurutku ngebantu improve aku sendiri. Jadi ya itulah tentang evaluasi. Intinya belajar supaya kalian bisa improve apa yang bakal lakukan ke depannya dalam 6 bulan dari sekarang, setahun dari sekarang, dan seterusnya. Ya, jadi recap dari tentang how-nya, bagian dari how tentang Dare to Dream-nya, understand, set, execute, evaluate. Yakin, against, aku bilang, yakin bahwa kalian tuh mampu, Tuhan memampukan kalian untuk bermimpi setinggi-tingginya, untuk segala besarnya. Tinggal kalian lakukan, kalian yang punya action ini, kamu nih yang selesai kuliah udah do what you want gitu. Terus mungkin aku juga cerita sedikit kali ya untuk sharing. Jadi tadi kan Darlin sempat cerita juga, dia dengar aku pernah lomba, kenapa ya aku juga SMA, aku pernah ikut beberapa kali lomba komputer. Udah, jadi kalau lomba komputer SMA waktu zaman dulu itu Olimpiade itu bentuknya dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, terus ada saringan nasional lagi buat tingkat nasional. Nah, aku dulu lolos sampai tingkat dari kota, ikut dulu ditawarkan oleh senior gitu untuk ikut di sekolah, ditawarin ke guru gitu, nih ikut yuk lomba, ikut nih akhirnya. Terus dari kota, oh ternyata lolos sama beberapa senior. Dari kota lolos ke tingkat provinsi, oh lolos juga ternyata sama beberapa senior lagi. Senang banget karena dulu seniorku ini, aku belajar banyak loh dari seniorku dulu itu. Terus dari provinsi ke tingkat nasional juga lolos. Wah, nah dari nasional ini saringannya terus 4 kali dari 30 orang sampai akhirnya nanti ada 4 orang. Nah, aku nggak lolos di kalau nggak salah saringan yang terakhir atau kedua sebelum terakhir gitu. Nah itu aku di ujian terakhir itu aku nggak lolos dengan nilai yang sangat kecil, kayak aku sedih banget. Aku padahal kayak this is what I've been doing kayak throughout my high school gitu. Aku suka banget ikut lomba ini. Aku pengen kayak terus maju di lomba ini. Aku emang passion di sini. Aku merasa ya udah ini hidupku. Tapi di akhir saringan itu di tempat di mana aku gaul ternyata ya udah ada teman-teman yang lebih jago gitu. Mereka entah kenapa nggak tahu gimana cara belajar, tapi mereka bisa lebih mereka bisa ace the test-nya, mereka bisa dapat nilai lebih tinggi sehingga bisa lolos. Sedangkan aku gak bisa. Jadi aku sempat ada masa merasa di mana, oh kalau aku lihat sekarang, aku udah waste dong. Setiap kali saringan dari 30, 16, 8 tuh takes time loh. 8, sebulan minimal. Kayak setiap saringan itu. Apakah aku waste my time kalau 3 bulan atau 4 bulan itu berarti untuk saringan ini? Ya, ada bener sih. Aku ngerasa, oh jadi aku jadi kehilangan kontak dengan teman-teman sekolah. Kayak aku karena lebih jarang di sekolah, ya beda lah. Kayak setiap kali aku selesai saringan ini atau pelatihan ini pasti jadi agak off atau nggak nyambung sama teman karena lama nggak di sekolah kan. Tapi aku ngerasa ya ini normal. Kayak aku ngerasa bagian dimana kita agak jatuh kalau kita udah deket sama guru kita itu normal kayak karena ya hidup kita tuh ada naiknya, ada saat dimana kita tuh turun. Kayak ada waktu dimana kita harus bersedih, ada di waktu karena kita emang gagal, ada waktu dimana kita senang karena kita maju terus nih, oh ternyata sukses nih apa enggak. Tapi yang penting di sini adalah aku merasa di sini kan berarti aku mungkin kalau aku coba reflect waktu aku SMA dulu, aku mungkin udah ngerti, understand, aku punya passion di programming, aku udah set misalnya goal aku pengen maju terus nih di proses ini sampai hopefully bisa sampai internasional meskipun nggak berhasil. Aku execute, I try to do my best dari setiap prosesnya, tapi gagal. Di satu titik aku gagal. Aku gagal jadi ya udah stop aku titik sebelum sampai internasional itu. Nah di sini aku ngerasa ya evaluasi yang penting adalah aku dulu nggak mikir kayak gini, tapi kalau aku coba reflect balik ya, aku sangat bersyukur aku bisa lewat itu, aku bisa ketemu banyak orang yang
punya passion sama, sampai akhirnya sampai kuliah, sampai sekarang, sampai kerja, aku masih in kontak sama mereka, dan mereka jadi teman-teman yang dalam circle yang baik. Dan aku jadi bisa dapat ilmu di sana lebih banyak, dan hal itu yang akhirnya bisa ngebawa saya sekarang nggak cuma goalnya di titik lomba sampai tingkat yang paling besar internasional, tapi I can actually work as a software engineer, yang aku ternyata emang aku passion di bagian programming gitu loh. Jadi ternyata Tuhan punya maksud di mana yang penting itu juga, oh ya ini yang penting juga itu bukan cuma akhirnya, tapi journey-nya itu sendiri. Banyak hal yang mungkin karena kita matanya udah ke goal-nya, mungkin kita jadi nggak ngeliat apa yang terjadi selama journey-nya, tapi sebenarnya Tuhan gives a lot of things into your life throughout the process itu loh, yang mungkin kalian nggak langsung lihat, tapi you can definitely feel or find it later. Jadi this is satu contoh dari aku waktu aku SMA. Oke, ini mungkin udah hampir mau akhir. Mungkin aku mau nyampein berapa hati-hatinya aja. Yang paling pertama, minder, inferior, banding-bandingkan. Ini normal, tapi I hope it's not, it won't be your normal, karena jangan jadikan ini normal untuk kalian, kayak untuk banding-bandingkan, karena again, setiap orang punya talenta yang berbeda. Kalian semua itu hebat, kalian semua itu nomor satu, kalian semua itu plus, kalian punya kelebihan masing-masing. Cari kira-kira kalian bisa mengembangkan diri kalian kemana. Kalau kalian banding-bandingkan, itu sama aja kayak kalian membiarkan orang lain menuntun jalan kamu gitu loh, kasar. Jadi kalau orang lain, ternyata orang lain bisa di sini, aku bisa nggak ke situ. Itu nggak apa, itu mungkin bisa jadi first step, tapi in the long run kalian cari kira-kira kalian sebenarnya mimpinya kemana. Keraguan juga, aku bisa nggak kira-kira itu, aku bisa nggak sih kira-kira ngerjain itu, atau bisa nggak sih aku meraih itu. Ya itu normal lah untuk mikir itu, tapi kalau ada pikiran seperti itu, belajar untuk coba singkirkan dulu, tapi fokus ke prosesnya gimana kita pengen menuju mimpi kita. Ada juga tentang terburu-buru. Oh aku semangat nih, aku pengen jadi orang seperti itu, terus jadi buru-buru, aku pengen pokoknya sebulan aku udah jago public speaking, kalau enggak aku sedih pokoknya. Nah itu salah juga, itu nggak realistis lah. Jadi take your time, maksudnya kita belajar, kita menentukan goal itu seumur hidup, jadi enjoy aja selama prosesnya. Ada juga lupa bersyukur, again, kalian semua udah hebat banget, dan semua itu dari Tuhan. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa untuk tahu dari mana semua ini datangnya gitu. Juga untuk keputusasaan, itu normal juga seperti yang aku bilang tadi. Aku suka kayak life is seperti kayak roda, kadang-kadang terlihat sekarang di bawah. Kalau putus asa ya nggak apa-apa, itu normal. Mungkin itu hanya 1 atau berapa hari dari 365 hari kita. Just keep doing what you believe, kayak gitu. Pasti kalian ada hari juga di mana kalian naik atau senang gitu. Nah, dan untuk merecap, sampai akhir di sini aku pengen cuman remind ke kalian untuk terus dare to dream, berani. Kalian semua tuh punya mimpi yang berbeda-beda, nggak ada yang sama. Jangan minder kalau kalian punya mimpi apa, karena jangan biarkan orang lain kayak atau siapapun kayak ngajak, mimpi kamu kok cuma kecil gitu sih, it's urusan orang lain apa gitu. Jadi kalian harus yakin bahkan mimpi kalian itu benar, apalagi kalau misalnya kalian yakin Tuhan pengen kalian seperti itu. Ingat kalau kalian nggak ada visi atau nggak ada mimpi, ya udah kalian jadi nggak bisa kemana-mana. Dan yakin bahwa kalian tuh ya punya, mampu dan bisa. Dan untuk nutup, mungkin aku bisa ngasih favoritku. Jadi ini sambil kemarin nyusun ini, sambil ingat kira-kira apa ya hal-hal yang akhir-akhir ini aku pikirin atau aku temukan yang relevan sama aku untuk topik ini. Aku suka banget tentang Yeremia 29:11 tentang bagaimana semua rancangan Tuhan tuh ke kita tuh rancangan baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan dan harapan. Itu menguatkan aku banget, yakin apapun yang terjadi, apapun yang aku rasakan, ujungnya pasti baik. Aku bisa belajar apapun di ujungnya nanti. Ini yang tadi aku bilang yang di film Shang-Chi ini yang kanan. If you aim at nothing, you hit nothing. Ini kena banget di aku waktu aku nonton, karena aku tipe orangnya sebenarnya juga nggak terlalu ngoyo banget ngejar mimpi atau apa, tapi aku ngerasa kalau at any time aku harus punya something yang aku kejar. Karena kalau aku nggak punya apapun yang aku kejar atau apapun yang aku inginkan, ya udah aku nggak kemana-mana gitu. Ini dari buku yang sedang aku baca juga tentang sebenarnya tentang software engineering, tapi ada tentang sisi manusia juga, tentang bagaimana kita tuh you have the agency. Agency di sini tuh adalah kita lah faktor perubahan kita gitu. Dengan kita terus berdoa sama Tuhan, kita cari tahu sebenarnya Tuhan mau apa dengan kita tahu kita seperti apa. Ya kita lah yang bisa mengubah diri kita sendiri. Kayak orang lain ya mungkin bisa membantu kita untuk berubah, tapi pada akhirnya kita lah yang punya agensinya, kita yang bergerak gitu loh.
Oke, jadi itu sharing dari aku, semoga bisa berguna untuk teman-teman semua, untuk menjadi reminder untuk saya juga, untuk kita semua bagaimana kita hidup tuh harus keep dreaming, keep daring to dream, cari something yang kalian ingin capai, pegang itu di hati, execute, lalu sambil terus melihat diri kita sendiri, melihat rencana Tuhan juga apa, niscaya dream-dream kalian itu sekecil apapun, sebesar apapun, semegah apapun itu, niscaya kalian sedikit-sedikit bergerak menuju titik itu. Oke, jadi